aktor tersebut ya memerintahkan peras Insanul. Ya, udah peras aja Insanul, naikin dulu laporannya menjadi tersangka, kemudian Insanul minta damai, langsung peras aja, minta duitnya sebanyak-banyaknya gitu lah. Dan satu adalah oknum dari polisi, ya kebetulan itu juga masih saudaranya Mawa, dialah yang mendirect bagaimana Insan ini supaya masuk dalam jebakannya mereka gitu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada itu. Kita bantah itu. Tanya aja sama IF-nya sendiri ya. Karena dia yang bilang kan, tanya aja. Kalau dari kita sih nggak ada. Prahara dugaan perselingkuhan hingga perzinahan yang ditudingkan kepada Insanul Fahmi kian memanas dan menyita perhatian publik. Situasi semakin pelik setelah kedua belah pihak, baik Insan maupun Wardatina Mawa, terlibat dalam aksi saling lapor yang membuat perkara ini bergulir ke ranah hukum. Alih-alih mereda, konflik justru terus membesar dan memunculkan berbagai spekulasi baru di tengah masyarakat. Di tengah kerumitan kasus tersebut, muncul dugaan adanya sosok pihak ketiga yang ditengarai turut memperkeruh suasana. Sosok ini diduga berperan menghasut Mawa agar tetap melanjutkan laporannya terhadap Insan. Berdasarkan dugaan sementara, pihak ketiga tersebut disebut-sebut merupakan kakak kandung Mawa yang berstatus sebagai anggota kepolisian. Dugaan ini disampaikan oleh kuasa hukum saksi mahkota, Viola, yakni Dedi DJ. Ia menilai bahwa kehadiran sosok tersebut bukan tanpa tujuan, melainkan diduga sengaja mendorong Mawa untuk terus meneruskan laporan hukum, bahkan ditengarai berkaitan dengan upaya menekan dan memeras Insan. Jadi selain motifnya uang, ini kita lagi mencari tahu nih, terutama penyidik nih, bahwa ada aktor intelektual yang memang mengatur menjadi ada satu grand design gitu loh. Nah ini siapa aktor di belakangnya? Nah ini sebetulnya kita ada mendapatkan informasi dan buktinya A1 ya, bahwa di situ aktor tersebut ya memerintahkan peras Insanul. Ya, udah peras aja Insanul, naikin dulu laporannya menjadi tersangka, kemudian Insanul minta damai, langsung peras aja, minta duitnya sebanyak-banyaknya gitu loh. Ini yang ngomong begini adalah oknum polisi, abangnya dari Mawa. Tanya aja sama IF-nya sendiri ya. Karena dia yang bilang kan, tanya aja. Kalau dari kita sih nggak ada. Nggak ada kayak gitu, nggak ada itu. Kita bantah itu nggak ada. Berarti oknum polisi yang ingin menunggangi kasus ini buat kepentingan sebuah jabatan juga bagaimana? Saya nggak bisa komen itu karena memang saya nggak ngerti itu kayak gitu. Melebar sekali jadinya ceritanya. Jadi berhati-hatilah ya. Semua kalian udah masuk kelompok atau segerombolan orang-orang yang memang sudah mendesain serapi mungkin untuk bagaimana membuat Insanul itu masuk dalam perangkap kalian. Yes, ini gini. Mawa lagi mencari keadilan, kepastian hukum. Oke. Tetapi ditunggangi oleh orang-orang atau aktor intelektual yang memang dia niatnya sudah berbeda dari niat Mawa. Gitu. Insan menyampaikan kepada saya bahwa Mawa ini orang baik, ya kan? Ini orang-orang baik gitu. Tapi orang-orang di belakangnya yang tidak baik. Dan satu adalah oknum dari polisi, ya kebetulan itu juga masih saudaranya Mawa, dialah yang mendirect bagaimana Insan ini supaya masuk dalam jebakannya mereka gitu. Jadi ada oknum polisi abangnya, kemudian juga ada inisial P, itulah yang mereka memainkan peran. Nanti kita bagi-bagi katanya. Waduh, luar biasa. Kasihan Mawa. Dia lagi mencari keadilan, mencari kepastian hukum, tapi ditunggangi oleh orang-orang yang seperti ini. Mengerikan. Kami tidak ada yang
menunggangi atau menyetir dari Mawa, karena memang itu murni rasa sakit hati lah ya kepada suaminya, yang makanya dia membuat laporan itu gitu. Jadi kalau bilang ada yang menyetir, menunggangi, kalau dari kami sih tidak. Mengetahui adanya dugaan penghasutan yang dilakukan oleh sosok orang ketiga tersebut, Insan pun memilih untuk tidak tinggal diam. Ia disebut siap mengambil langkah tegas demi melindungi dirinya dari tudingan yang dinilai merugikan. Menurut keterangan Dedi DJ, Insan telah mengantongi sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan penghasutan tersebut. Bukti-bukti itu rencananya akan dibawa dan dilaporkan langsung ke Mabes Polri sebagai bagian dari upaya hukum lanjutan. Dia akan mengambil langkah hukum, melaporkan aktornya itu ya, yang patut diduga dia adalah oknum dari kepolisian gitu. Berhati-hatilah, karena Bang Insanul akan melaporkan Anda ke Propam Mabes Polri. Jadi ya berhati-hati ya gitu. Kita semua sudah mengantongi bukti itu, dan itu akan dibawa nanti besok hari Senin ke Cyber Mabes Polri. Itu nanti kita masih lihat dulu. Karena tadi saya bilang kita fokus dulu satu-satu aja. Bahwa nanti ada perkembangan, ada laporan lagi ke atau apa itu masih nantilah. Makanya kita fokus dulu supaya ini bisa jalan dengan baik aja dulu. Karena ini udah terlalu melebar ini kemana-mana. Yang mana Mawa sebenarnya kan korban, pastinya dia korban atas dugaan tindak pidana perzinahan. Karena itu kami hanya ingin fokus terhadap laporan ini supaya ini berjalan dengan baik. Sosok orang ketiga nyatanya tidak hanya muncul dalam lingkup Mawa semata. Belakangan, figur serupa juga disebut hadir dalam lingkup Inara Rusli. Sosok tersebut diduga telah mengambil rekaman CCTV yang berkaitan dengan perkara ini, bahkan disinyalir memiliki niat untuk memperjualbelikan bukti rekaman tersebut demi kepentingan tertentu. Berdasarkan dugaan sementara, sosok yang dimaksud disebut-sebut merupakan orang terdekat dari Inara, sehingga memiliki akses yang cukup mudah terhadap barang bukti tersebut. Diperjualbelikan, kami nggak tahu. Kalau dari pihak Mawa, sama sekali tidak tahu, karena memang dari tadi saya bilang kita hanya fokus kepada proses laporan perzinahan kami, karena memang Mawa ini kan adalah korban. Fokus kami adalah bagaimana proses ini bisa berjalan. Kalau masalah jual beli kita tidak mengetahui, karena sampai detik ini pun tidak ada video itu tersebar atau bagaimana, kan tidak ada. Mawa pun hanya memberikan kepada penyidik. Ya, kemarin klien saya kan menyampaikan bahwa motif dari pelaku ini adalah orang terdekat Inara Rusli. Dia satu manajemen juga, dan saksi kunci juga satu manajemen. Kebetulan aktor intelektualnya juga satu manajemen gitu. Jadi si Mr. A ini yang mengambil CCTV, ya, dia langsung menyampaikan kepada saksi kunci bahwa ini akan menjadi uang, ya kan? Ini akan saya uangkan nih. Sehingga akhirnya singkat cerita CCTV ini berada di tangan Mawa. Kemudian juga sempat singgah juga di tangan kakaknya Mawa, yang juga dikirim juga dari kakaknya Mawa ke Insanul dan ke bapaknya gitu loh. Ini kan sudah beredar di luar gitu loh. Dan CCTV ini yang beredar di luar yang sangat mengerikan lagi itu 2 jam. Padahal menurut keterangan saksi kunci disampaikan bahwa video itu cuma 3 menit gitu loh. Nah ini jadi dalam perkara ini terjadi penggiringan opini yang betul-betul mau menjatuhkan kredibilitas Inara Rusli dan Insan gitu loh. Jadi ini terlalu prematur juga mengatakan Insanul Fahmi itu melakukan satu tindak pidana gitu loh. Ini mesti betul-betul dibuktikan dulu oleh kepolisian, baru nanti kita akan tahu seperti apa hasilnya gitu loh. Dugaan itu ya salah satu orang terdekat lah, orang lama yang selama ini sama Ina. Ya, aku juga nggak nyangka, aku nggak tahu ada
ada keinginan apa, ada niat apa gitu kan. Padahal selama ini sebenarnya aku tahu orang baik sih sebenarnya harusnya, tapi nggak nyangka. Sebenarnya lebih banyak kaget aja sih. Kaget karena memang itu orang-orang terpercaya, orang-orang di sekelilingnya yang dia percaya, orang-orang yang dia merasa dekat, tapi ya dia sedih juga sih, dia sedih juga karena itu. Karena kan harusnya bisa baik-baik semuanya, ya, bisa damai-damai. Ya psikis pasti terganggu, tapi mau gimana pun aku tetap nyampein ya semua ini pasti akan berjalan dan berlalu. Jadi mau gimana pun ya tetap aktivitas normal aja sih, tetap aktivitas normal. Jadi ya dia juga sampai aktivitas normal, pengen ketemu anak juga pastinya, ya udah terlalu lama. Saya nggak tahu gitu. Yang memberikan inisial juga siapa itu, saya nggak tahu. Jadi daripada kita berandai-andai dulu, mungkin nanti saat memang sudah dimulai, kita sudah mulai dipanggil, mungkin kita baru bisa memberikan statement berikutnya. Kendati demikian, Insanul Fahmi justru melayangkan klaim balik terkait bukti rekaman CCTV yang telah diserahkan. Ia menegaskan bahwa rekaman tersebut diduga telah melalui berbagai proses pengeditan sehingga keasliannya patut dipertanyakan. Menurutnya, perubahan pada rekaman itu berpotensi mengaburkan fakta sebenarnya dan merugikan dirinya secara hukum. Tak hanya itu, Insanul juga menyoroti aspek legalitas pengambilan rekaman CCTV tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana rekaman itu bisa diambil dan disebarluaskan, mengingat CCTV tersebut diklaim merupakan milik pribadi Inara Rusli. Dan lagi pula setelah kemarin udah diperiksa, saya lihat videonya banyak editan, bisa jadi AI, bisa jadi sudah diedit-edit, ya kan. Jadi saya tidak melihat di situ sebenarnya ada unsur yang sudah ditujukan. Banyak diedit-edit, bahkan sebenarnya foto-foto yang lagi ada orang ciuman lah, nggak tahu itu sebenarnya dari case saya juga sebenarnya udah banyak banget itu lewat berseliweran di explore. Jadi sebelum ada case ini, terus habis itu ada video CCTV lain, menurut saya kayak saya perlu klarifikasi juga bahwasanya memang nggak ada sih yang tersebar, itu udah banyak editan. Dan saya lihat juga yang di penyidik itu juga sudah editannya. Ya sebenarnya yang agak aku kecewa adalah alat bukti yang dipakai buat ngompor-ngomporin Mawa ini dan dipakai untuk menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya itu kan sudah jelas-jelas diambil dari rumah pribadi dan CCTV-nya beli sendiri, ya kan, bonnya ada, bilnya ada, kapan dibeli waktunya juga ada, dan itu jelas-jelas CCTV memang punya Inara secara pribadi, ya kan. Kok bisa? Harusnya kan dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya, kan dipertanyakan dulu barang buktinya ini dari pengetahuan orang awam aja ya. Harusnya kan di situ dipertanyakan barang buktinya dari mana, apakah ini legal ataukah ilegal, ya kan. Kok bisa nerobos langsung tiba-tiba jadi barang bukti, ya kan. Itu harus dipertanyakan juga sebenarnya masalah integritas ya. Maksudnya ini tidak merendahkan dari pihak polisi. Pun alhamdulillah kemarin aku udah diperiksa juga baik, penyidiknya baik, ya kan, aku juga kooperatif, ya kan. Jadi ya kita ikutin aja nanti seperti apa. Cuman ya memang harus dipertanyakan adalah jika alat bukti ilegal itu bisa dipakai sebagai barang bukti, apakah kedepannya itu akan dinormalisasi oleh polisi alat-alat bukti yang ilegal ini menjadi alat bukti. Kalau nanti illegal aksesnya juga terbukti, ya, ada dugaan tindak pidana illegal akses dengan bukti yang dibawa oleh Mawa, maka ini akan berpengaruh gitu loh. Karena kita harus tahu proses penegakan hukum ya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Nah sekarang bagaimana mau melakukan proses penegakan hukum berkaitan dengan dugaan tindak pidana perzinahan kalau buktinya sendiri itu diambil dari hasil pencurian, ya kan? Jadi makanya polisi di sini mesti jeli di dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kalau memang bukti itu tidak layak untuk dijadikan alat bukti, ya itu harus dibatalkan tindak pidananya yang dilaporkan. Gitu. Di tengah perselisihan yang kian memanas, Insanul Fahmi secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menempuh jalan damai dengan Wardatina Mawa. Ia berharap konflik yang telah berlarut-larut ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus terus berujung pada pertikaian hukum yang berkepanjangan.
Keinginan tersebut disampaikan Insanul dengan menekankan kepentingan dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Menurutnya, anak tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa. Secara personal, Insanul juga mengakui bahwa dirinya masih menyimpan rasa sayang baik kepada Mawa maupun kepada Inara. Pesan dulu untuk Mawa. Seperti apa? Sama sih, sama ya. Buat dua-duanya sebenarnya dua-duanya lebih ke jangan terlalu banyak dengerin omongan orang sih ya. Karena orang nggak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, cuma memang yang kita utamakan adalah perdamaian. Bukan karena takut proses hukumnya, cuman maksudnya ini nanti buat laporan, terus ada laporan balik, terus ada laporan balik lagi kan maksudnya sedih juga, kasihan juga bapak polisi buat ngurusin rumah tangga. Bagus ya kalau bisa serahin sama aku aja ya kan ini juga bukan masalah KDRT, bukan masalah yang tidak dipenuhi hak-haknya gitu kan, masing-masing semuanya dipenuhi hak-haknya. Jadi kasihan juga nanti kalau misalnya hal ini dinormalisasi ke depan, jadi nanti ada dikit-dikit ribut lapor polisi, semuanya. Padahal kan bukan gimana gitu kan. Kasian juga bawa polisi. Padahal sebenarnya masih banyak banget masalah-masalah di Indonesia ini yang harus diungkap, ya kan. Masalah-masalah di Indonesia ini ada bencana alam, ada masalah korupsi. Kasian banget bapak polisi harus ngurusin rumah tangga aku, ya kan. Harusnya ya banyak lah masalah-masalah lain yang bisa lebih prioritas. I love you Mawa. Love you Inara juga ya. Ya mungkin Mawa yang akan memberikan klarifikasi langsung. Dia sudah diperiksa saksi-saksi. Untuk sementara nanti tinggal penyidik yang akan mengolah saksi-saksi itu, dan mungkin nanti akan ditingkatkan statusnya. Itu nanti balik ke penyidik karena semua saksi sudah dipanggil, sudah datang. Oh, Inara juga sudah. Dan hasilnya bagaimana Bang? Bisa di-spill dikit nggak? Hasil dari pemeriksaan kemarin. Nah itu dari ini ya penyidik ya. Mungkin saya belum bisa ngomong. Mungkin untuk pemanggilan Mawa terkait Mabes dan Polri. Belum tahu, kita belum ada informasi sama sekali. Pasti kita akan kabari kalau memang nanti ada panggilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.